Shalom jemaat sekalian. Mari kita mau memulai pada hari ini bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah pelihara 1 minggu lagi kita boleh hadir di rumahnya untuk menyembah Tuhan, untuk merasakan hadiratnya, semua karena kebaikan dan Tuhan. Amin. Mari kita mulai pada hari ini dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik ya Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami rindu ya Yesus untuk datang dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu dan merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Sebab hanya dalam-Mu ya Bapa kami rasakan ketenangan, hanya di dalam-Mu ya Yesus kami rasakan damai sejahtera ya Bapa. Karena pertolongan kami datang dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus. Inilah hati kami siap menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada denganmu, Kaulah jawaban hidupku.
menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu, lebih lagi merasakan jamahan-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam-Mu ya Bapa. Karena Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Kita katakan aku diberkati oleh-Mu ya Bapa. Kasih setiamu nyata bagiku, dan hikmat kebajikan sejak bagiku. Sebab alasanku Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Mari kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita juga untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau mengangkatkan satu pujian. Biar dalam setiap kehidupan kita tidak pernah berjalan sendiri. Sebab kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai dan Tuhan yang selalu kita andalkan. Kita mau sama-sama nyatakan dalam hati kita, dalam kehidupan ini kita perlu Tuhan Yesus. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh dan pengharapanku di dalam-Mu. Katakan sama-sama. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh dan pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau Bapa. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Nah, kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita katakan, Yesus, hanya Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan dari hati kita yang paling dalam dengan lebih lembut. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi dengan lebih lembut. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, oh di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan
Kami tahu kami perlu Engkau ya Bapa. Hanya Kau tempat kami berharap, hanya Kau saja ya Bapa yang kami andalkan. Dan dalam kehidupan kami setiap hari ya Yesus, kami selalu ya Tuhan memerlukan Engkau dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bukalah tanah hati kami ya Yesus. Bukalah pikiran dan telinga kami ya Bapa. Ketika kami mendengarkan-Mu ya Tuhan, kami bisa ya Yesus memegang firman-Mu. Kami bisa menjadikan itu dasar dari setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus ya Bapa, penuhi dengan hikmat yang datang dari Engkau. Biarlah ya Tuhan setiap kata-kata firman diucapkan itu berasal dari Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ini hati kami, inilah tubuh kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Semuanya sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan belajar ya, belajar firman Tuhan. Tangannya saya taruh di sini tuh semua kita bisa. Kita akan belajar firman Tuhan. Judulnya jemaat yang ada HP mungkin bisa lihat adalah Bank Waktu. Lihat judulnya saja aneh ya, Bank Waktu. Mana ada bank waktu? Biasanya kalau kita tahu tuh ya bank itu nyimpan apa? Nyimpan apa jemaat? Bank uang, duit ya. Kita nyimpan duit kita di bank. Kalau kita butuh kita ngambil lagi di bank. Ya teman saya itu karena lagi musim gendam-gendam, dia sering ke pasar, dia takut digendam. Jadi perhiasan-perhiasan semua berlian-berliannya itu dimasukkan di bank, dititipkan di bank. Tempat penyimpanan barang berharga. Tapi pagi hari ini ya kita mau belajar tentang bank waktu. Kita tahu kalau kekurangan misalnya kecelakaan atau sakit, kalau kita kurang darah kita pergi ke PMI. Boleh dibilang PMI itu bank darah ya. Ada yang organ-organ tubuhnya disimpan di rumah sakit ya. Teman saya itu sudah membuat satu surat pernyataan. Kalau dia mati ya, matanya, ya, ginjalnya, apanya itu sudah dititipkan di rumah sakit. Sewaktu-waktu ada yang membutuhkan, dia kasihkan. Jadi nanti kalau keluar itu jasadnya itu ya ada ceklong gitu ya, itu sudah dapat diizinkan sama suaminya. Jemaat dikasih Tuhan, kita belajar di 1 Korintus 7 ayat 21-24. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Jemaat kita baca dalam ayat mas kita itu ya, bahwa kalau kita itu adalah hamba, ya, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Kalau kita adalah hamba misalnya adalah buruh atau apa ya, lah dikatakan itu tidak apa-apa, jangan minder. Misalkan aku adalah misalkan pembantu atau aku adalah pemulung, tidak apa-apa ya. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Kita pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita.
kita pakai dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan kita sudah dibebaskan, sudah menjadi umat ketebusan Tuhan, tapi kita itu hidup dengan sembarangan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, di Swiss itu satu negara yang kecil, tidak besar ya. Di Swiss itu negara yang kecil, yang bersih, yang pemandangannya bagus sekali, negara yang aman ya. Makanya zaman tidak berapa lama yang dulu itu, kalau orang kaya-kaya itu seringkali hartanya itu disimpan di bank Swiss ya. Nah, di bank Swiss. Jemaat dikasihi Tuhan, ada seorang wanita, seorang ibu umur 67 tahun, dia adalah guru sekolah menengah. Ini ada seorang flashback ya, ini ada seorang dari Indonesia, seorang mahasiswa ya. Dia sekolah teruskan di Swiss. Lah dia itu kos di rumahnya ibu ini, tidak diceritakan ibu ini siapa, diceritakan cuma dia kos di ibu itu umur 67 tahun adalah seorang guru sekolah menengah. Nah, si anak kos ini dia merasa ibu ini sudah cukup ya. Tapi ibu ini masih kerja. 1 minggu dia kerja 2 kali 2 jam. Ya. Dia heran, dia tanya, "Loh ibu itu kerja apa?" Ya. Terus dia bilang, "Saya itu kerja di bank waktu." Kaget ya, kok ada bank waktu? Jemaat dia heran ya, kok ada bank waktu? Tapi saya rasa kalau di Indonesia tidak bisa diterapkan. Ya, saya 1 minggu 2 kali kerja di bank waktu 2 jam. Jadi dia kerja di bank waktu 2 jam. 2 jam itu adalah dia melayani orang-orang sakit. Ya, dia layani dengan sebaiknya dan nanti dicatat dia tanggal ini jam ini dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Setiap minggu dia lakukan itu. Dia bilang, dia lakukan ini sudah dari muda. Jadi dia punya kalau sudah itunya bagus ya, pas gitu sudah lama, dia tuh dapat sertifikat bank waktu. Gitu. Dapat sertifikatnya bank waktu. 1 kali ibu ini terkilir kakinya. Ya kecekluk, kan enggak bisa jalan, enggak ada keluarga. Nah, gimana? Untung dia punya bank waktu. Dia lapor sama bank waktu, dikirimkan tugas yang sama-sama kerja sebagai bank waktu. Jadi dia itu dilayani sepanjang hari itu dengan baik. Dimasakkan, dibersihkan rumahnya semua, dilayani minum obat, dilayani ini semuanya. Lalu mahasiswa ini merasa kagum sekali dengan pemerintah Swiss. Bisa mengatur rakyatnya sedemikian sehingga kalau nanti orang itu sudah tua, ya dia tidak bingung anak-anaknya yang menjaga, anak-anaknya yang merawat, enggak. Kalau orang itu dia waktu mudanya, dia itu waktu mudanya dia itu rajin ikut bank waktu, ya, meluangkan waktunya untuk mengikuti bank waktu, sehingga kalau dia dapat banyak, saya hitung ya, kalau 1 minggu 2 kali, 1 bulan berapa kali jemaat? Coba hitung 8, 1 bulan ya, 8 kali, 1 tahun, 12, berapa? 96, 10 tahun, 960, 20 tahun dari muda loh. Jadi yang ini mahasiswa bilang gini, seandainya di Indonesia bisa seperti ini, bukankah indah? Ya, enggak ada. Demikian dalam hidup kita yang telah dibebaskan dari dosa, Tuhan berikan pada setiap umatnya itu waktu yang berbeda-beda. Ada yang dia sudah umur 80 masih sehat. Ada yang umur sampai 100 lebih masih sehat. Saya lihat kemarin itu umur 99 masih sehat, masih bisa menari dengan baik. Tapi ada yang umurnya cuma masih muda tapi dia sudah tidak sehat. Beda, Tuhan kasihkan umur manusia beda-beda. Kita dikasih Tuhan waktu yang berbeda-beda.
Amin jemaat. Lah, berapa besar umur kita, segitulah yang Allah berikan kesempatan untuk kita. Galatia 2 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Tetapi selagi masih ada kesempatan, Tuhan ingin kita itu berbuat baik. Ya, terutama pada kawan-kawan kita seiman. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan yang Tuhan kasihkan kepada kita ini umur berapapun. Ya, kalau di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 11 sampai 14. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, jemaat, Salomo ini raja yang luar biasa, dapat hikmat Tuhan. Salomo itu membangun istananya. Aku kepingin lihat kebun, dia langsung bikin kebun. Aku kepingin lihat air mancur yang bagus, dia bikin air mancur yang bagus ya. Aku kepingin punya istana yang bagus, dia bikin istananya 13 tahun, bikin istananya. Jemaat, tapi akhirnya Salomo bilang apa? Sia-sia. Ya, lihat, Tuhan yang menentuk waktunya untuk setiap orang. Tapi pada akhirnya manusia itu akan merasa jenuh, merasa sia-sia, ya. Bagaimana, tergantung kita bagaimana menggunakan waktu kita. Salomo itu menggunakan waktunya, ya. Dengan sia-sia dia bangun ini, dia ingin ini, dia ingin ini, ya. Dia ingin ini, dia bikin ini. Tapi pada akhirnya dia katakan apa? Sia-sia. Kalau tadi ayat 1 sampai ayat 1 sampai 3 kita lihat. Semua ada waktunya, semua di dalam waktunya Allah. Ada waktu melahirkan, ada waktu untuk apa? Ada waktu untuk meninggal, ada waktu yang ini, ada waktu lagi untuk apa? Semua di tangan Tuhan. Waktu itu di tangan Tuhan. Segala tergantung kita itu bagaimana memakai waktu itu. Ya, kita jangan seperti Salomo dikatakan. Semua itu dikatakan ya tadi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Jadi jemaat dikasih Tuhan, ingat, waktu kita enggak terus gini. Saya kelihatan Jesselin, lihatkan Cia-Cia, lihatkan Devina. Aduh, mereka masa remaja senang gitu ya. Remaja saya sudah hilang, waktunya sudah lewat, sudah mubasir ya. Dulu saya senang seperti mereka, sepedaan kemana-mana, naik sepeda ke Sidoarjo, naik sepeda ke Gresik. Tapi sekarang tenaganya tidak ada, kekuatan saya sudah menurun sekali. Itu waktunya sudah lewat. Waktu untuk masa remaja saya sudah lewat. Sekarang masa tua saya. Ya, sekarang lewati masa tua. Masa tua ini satu hari saya tidur, besoknya tidak saya tidur.
Hari ini tidur enak 8 jam, besoknya tidak tidur sama sekali. Ya. Besok saya tanya sama bebeknya siapa ini? Bebeknya Firna. Saya tanya sama bebeknya Firna, umurnya berapa? 65, lebih muda dari saya. Tanya, bisa tidur enak? Nggak bisa. Nggak bisa. Teman saya tanya, kamu tidur enak? Ya gini loh, kadang tuh jam 6:30, jam 7 tuh ngantuk sekali. Saya tahan supaya nanti jam 9 saya tidur, ya jam 9 tidur, lah nanti jam 1, jam 2 baru bangun. Gak bisa. Dia tahan, kebablasan, malah gak tidur sama sekali. Persis saya. Saya pikir kok 6:30, jam 7 kok tidur toh ya. Nah, saya tahan, ngantuknya saya tahan. Saya mau nanti jam 9 tidur, tapi gak bisa. Sudah ditahan langsung melek terus gak tidur sampai pagi. Paginya kalau ke gereja sudah teler-teler saya itu. Teler-teler setengah mati. Jemaat dikasih Tuhan ya. Kita lihat begitu banyak waktu Tuhan kasihkan untuk kita. Kita pakai yang mana? Ya. Seringkali kita pakai waktu kita untuk pribadi. Coba Ibrani 2 ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kesenangan yang kita nikmati itu seperti sepiring kacang merah, seperti Esau. Esau cuma seketika, aku kasih no kacang merah. Katanya Yakub, ya hak kesulunganmu kasihkan aku. Ya hak kesulungan loh, untuk apa aku tidak bisa lihat, tidak bisa nikmati. Ya sudah ambillah hak kesulungan. Dia memandang rendah hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu sangat penting sekali. Ya, kalau orang Israel dapat hak kesulungan, dia dapat berkat, dia adalah diistimewakan karena hak kesulungan, anak sulung itu milik Allah. Tapi Esau dia karena biasanya tidak pernah dengarkan firman Tuhan, dia nggak tahu tentang hak kesulungan, ya betapa penting hak kesulungan. Yakub dia sering di rumah dengarkan bapaknya cerita, dengarkan ibunya cerita tentang hak kesulungan. Dan Yakub kepingin sekali dapat hak kesulungan, tapi tidak bisa, aku anak kedua. Kesempatan ini Yakub ambil, ya, dia minta hak kesulungan dari Esau. Waktu Esau ngerti tentang hak kesulungan, dia nangis bagaimanapun, sudah terlanjur dan tidak bisa. Jemaat, saya sih tidak melarang jemaat kalau libur. Baru-baru ini liburnya banyak ya. Lihatkan itu bulan Juni apa itu ya? Mei ya, kita satu bulan tuh libur sampai 4 hari ya. Enggak apa-apa. Jemaat kalau mau ngelencer-ngelencer enggak apa-apa ya. Tapi ingat ya, tabunglah waktumu, ambil waktumu, liburan, aku mau 1 jam khusus aku untuk Tuhan. Aku berdoa syafaat, doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Aku mau baca firman Tuhan, dulukan Tuhan, istimewakan Tuhan. Saudara, satu kali saudara butuh Tuhan, saudara minta sama Tuhan, Tuhan jawab. Amin. Tuhan jawab. Mengapa doaku tidak dijawab-jawab Tuhan? Karena engkau tidak pernah istimewakan Tuhan. Engkau tidak pernah menabung waktumu untuk Tuhan. Engkau pakai waktumu untuk dirimu sendiri. Ada liburan nih, aku pergi ke Jakarta, aku pergi ke Bali, aku pergi ke Bandung, aku pergi ke Singapura. Teman saya itu jalan pagi, waduh mereka kan kaya-kaya. Jadi kalau libur itu sudah pada rundingan kemana-kemana. Saya tanya, kemana? Kamu kemana? Nah, aku di Surabaya aja.
Kok enggak ngelencer? Ya, aku lah pendeta itu standby. Ya, enggak ya, pendeta itu harus standby terus. Cobalah, seperti wanita 67 tahun. Dia nabung dari mudanya, dia nabung waktunya untuk masa tuanya kalau dia sakit. Coba kita, mulai saat ini kita nabung waktu kita, ya. Kita istimewakan Tuhan lebih dulu. Jangan sampai kita seperti Salomo, sia-sia, semua yang dia kerjakan sia-sia. Jangan kita seperti Esau. Waktu dia nangis, kenapa nangis? Doa nangis. Saya sudah dijawab Tuhan itu jahat. Tidak jahat karena engkau tidak pernah istimewakan Tuhan. Karena engkau tidak pernah mendahulukan Tuhan. Kau mendahulukan kesenanganmu. Engkau ngelencer ke sini, engkau ngelencer ke sana, engkau ke mall, ke ini. Tapi pernahkah kamu duduk diam 1 jam saja untuk Tuhan? Kita koreksi diri. Amin jemaat. Coba satu terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Kita dapat masalah apa-apa, kita tidak takut. Kita berdiri teguh, berdoa, minta sama Tuhan. Maka jeripaya kita tidak sia-sia. Kita sudah berdoa, baca firman, layani Tuhan. Itu semua jeripaya, gak sia-sia. Ada upahnya Tuhan kasihkan. Amin jemaat Tuhan. Haleluya. Biar sedikit firman Tuhan pagi hari ini itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk kita tidak hidup dengan sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya minta Jesselyn. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami boleh hadir di dalam rumah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh rasakan kuasa-Mu Tuhan, yang terus mengalir di tempat ini dan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan lagi, melalui firman-Mu yang mengajar kami bahwa waktu yang Kau berikan, ada batasnya Tuhan. Tetapi bagi kami mau menggunakan waktu yang Kau berikan bagi kami ini Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan kepadamu Tuhan, dengan hati tulus dari dalam hati kami yang paling dalam, itu tidak sia-sia Tuhan. Itu mendatangkan upah bagi kami Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami, mendatangkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau memberkati juga Ibu Gembala yang sudah memberitakan firman-Mu dengan begitu luar biasa saat ini Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan, jika beberapa waktu lalu beliau jatuh, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan kembali, sehingga dalam tubuhnya tidak terjadi apa-apa. Berkati beliau Tuhan dengan hikmat makrifat-Mu Tuhan, Kau membuka rahasia-rahasia firman-Mu bagi beliau, sehingga beliau di lain waktu bisa memberikan kami makanan rohani, dan rohani kami disehatkan kembali. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan yang kedua bisa dijalankan sambil saya akan membacakan berita gereja. Untuk ibadah wanita setiap hari Selasa pukul 3 sore sampai selesai. Lalu dilanjut dengan ibadah puasa bagi hari Kamis jam 9 pagi. Lalu ada ibadah doa malam secara online setiap hari Jumat jam 7 malam. Karena ini online, jadi akan melalui Zoom. Buat jemaat sekalian yang memiliki aplikasi Zoom dari HP, bisa join ibadah online doa malam. Lalu ada ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan ada ibadah raya hari Minggu seperti hari ini setiap jam 7 pagi.
pengumuman lain tidak ada, mari kita mau tutup ibadah hari ini. Kita naikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Saya jemaat sekalian mari berdiri. Katakan sama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka. Khususnya iman rohani mereka ya Bapa, supaya mereka memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam roh dan kebenaran.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.